wabarakatuh. Selamat siang para peserta mata kuliah teori sastra. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kelima ya kalau tidak salah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang beragam genre sastra, dan hari ini kita akan meloncat sedikit dari tahapan perkuliahan, karena hari ini kita harus menyambut tamu istimewa kita dari Universitas Gorontalo. Beliau Dr. Magdalena Baga MHum ya Mbak Lena ya. MSI. MSI ya. Ya, baik. Wilayah. Oh ya, baik. Mbak Lena ini saya perkenalkan dulu kepada semua peserta ya. Beliau dosen Fakultas Sastra dan Budaya ya, Universitas Negeri Gorontalo, Sulawesi Utara. Lahir di Jakarta pada bulan Maret 1967 ya. Seluruh pendidikannya dari S1 sampai S3 diselesaikan di Universitas Indonesia. S1-nya selesai tahun 1993, S2-nya selesai pada tahun 2009, dan S3-nya saya lupa nih tahun berapa selesai Mbak Lena? 2016. 2016. Ya, lebih duluan Mbak Lena ya dari saya. Dan minat penelitian Mbak Lena itu banyak terkait dengan soal perempuan dan dalam kebudayaan. Dan ini sangat tepat sekali dengan salah satu genre yang akan kita pelajari, yaitu genre sastra feminis ya. Hari ini perkuliahan hari ini akan diikuti oleh dua kampus ya, dari mahasiswa ULM dan Universitas Negeri Gorontalo ya. Insya Allah akan dihadiri mungkin lebih dari 100 ya. Tapi karena Zoom saya ini hanya bisa menampung 100 peserta yang tidak bisa hadir di Zoom bisa mengikuti siaran perkuliahan tamu ini lewat channel YouTube ya. Channel YouTube-nya ada di kotak percakapan. Dan kalau mungkin Anda punya teman yang juga ingin menyimak perkuliahan ini, dipersilakan untuk menonton di YouTube. Jadi perkuliahan hari ini disiarkan di YouTube tetapi tidak publik ya, hanya orang yang mendapatkan link secara personal saja yang bisa menonton. Baik para mahasiswa, baik dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Negeri Gorontalo, saya persilakan Anda menyimak dengan baik paparan dari tamu istimewa kita yang sudah bersedia membagi waktunya yang sangat berharga di kelas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan Mbak Lena sampaikan kepada kita semua akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi studi kita atau bagi kehidupan kita. Saya persilahkan Mbak Lena untuk menggunakan waktu maksimal 45 menit ya, sebelum nanti kita berdiskusi. Bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui kotak percakapan, atau jika ingin berinteraksi langsung secara lisan, silahkan beri tanda reaksi dengan memberikan lambaian tangan ya. Bukan lambaian tangan begini, jadi tapi di Zoom itu ada ikon yang bisa Anda gunakan untuk memberikan tanda bahwa ingin berinteraksi secara langsung. Tapi kalau tidak, silahkan tulis pertanyaannya di kotak percakapan. Saya persilahkan kepada Mbak Lena untuk menggunakan waktu yang kami sediakan. Silahkan Mbak Lena. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Saidul Hermawan yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk memberikan kuliah mahasiswanya ya. Saya sangat merasa terhormat ya diundang untuk memberikan materi di jurusan Bahasa Indonesia ya.
Ya, kemudian seperti yang diperkenalkan oleh Pak Sainul tadi, saya mengajar di Fakultas Sastra dan Budaya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan saya dengan Pak Sainul pernah sama-sama kuliah S3 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jurusannya yang beda ya. Beliau mengambil sastra lisan, saya mengambil sastra modern. Baik, seperti topik yang ditawarkan oleh Pak Sainul tentang sastra feminis, maka hari ini saya akan memberikan beberapa pandangan tentang apa yang akan kita lihat di dalam teks sastra kalau kita melihatnya dengan kajian sastra dengan kritik sastra feminis. Saya share screen ya Pak. Ya silakan Mbak. Ya. Di sini saya memberi judul, aduh ini keganggu dengan ini ya. Saya memberi judul Perempuan dan Kekuasaan dalam Teks Sastra. Jadi nanti kita akan memfokuskan perempuan dan kekuasaan. Ya, kekuasaan apa di sini nanti kita akan lihat. Baik. Nah, jadi sebelum masuk kepada bagaimana kajian sastra feminis, itu kita lihat dulu kapan kira-kira feminisme ini muncul. Ya, jadi feminisme ini adalah sebuah paham yang sebenarnya berasal dari gerakan perempuan, yang lebih tepatnya adalah sebuah gerakan politik perempuan di Barat, ya, tepatnya di Amerika Serikat. Itu pada saat itu perempuan merasa diperlakukan dengan tidak adil karena mereka tidak sejak kemerdekaan Amerika itu mereka tidak diberi kesempatan untuk memberikan hak politik, ya, memberikan suara di dalam pemilu. Nah, maka terjadi gelombang protes. Itu gelombang gerakannya itu pertama kali yang disebut dengan gelombang pertama gerakan perempuan itu ditandai dengan Seneca Falls pada 1848. Mereka menyatakan bahwa all men and women are created equal. Jadi perempuan dan laki-laki itu diciptakan sama, artinya mempunyai hak yang sama untuk memberikan suara. Nah, jadi ini gerakan yang pertama, gerakan politik jadi pertama. Nah, yang kedua itu sekitar sudah masuk pertengahan abad 20. Ada gelombang yang kedua itu ditandai dengan terbitnya buku yang dikarang oleh Betty Friedan, ya, judulnya The Feminine Mystic. Di dalam buku itu Betty Friedan mengungkapkan bahwa perempuan pada saat itu seperti seseorang yang tidak ada harganya, karena namanya begitu dia menikah maka nama gadisnya itu hilang, semuanya dia dipanggil dengan nama suaminya, misalnya Mrs. misalnya Mrs. Apa yang sering Mrs. Trump misalnya, ya, Mrs. Trump. Jadi nama gadisnya hilang. Begitu juga kalau dia punya anak laki-laki, maka dia akan dipanggil dengan nama anak laki-lakinya. Dan perempuan terkurung di dalam kehidupan domestik. Ya, ini yang diungkapkan oleh Betty Friedan. Maka pada setelah itu perempuan ramai-ramai ya keluar meninggalkan lingkungan domestik. Ya, itu adalah gelombang kedua perempuan, gerakan politik perempuan ya, untuk bisa mendapatkan hak yang sama di dalam pendidikan dan pekerjaan. Nah, kemudian saya sekilas saja ya, ini sampai gelombang yang ketiga itu sebenarnya diperkirakan pada sudah muncul jauh sebelum memasuki abad 21 dengan adanya yang disebut dengan backlash. Jadi serangan balik terhadap gerakan perempuan itu sebenarnya dimulai oleh media, ya. Jadi ide-ide feminis itu selalu di-counter oleh media, tetapi dengan cara halus gitu, sehingga akhirnya perempuan memasuki era yang disebut dengan era post-feminis, ya. Post di sini artinya pasca, sesudah feminisme.
Nah, di dalam era ini perempuan tidak lagi menganggap laki-laki ini sebagai lawannya gitu ya. Sebelumnya kan sebelumnya gerakan itu sampai sudah mengarah ke arah itu, bahwa laki-laki ini lawannya, lawan dari perempuan, sehingga nanti ada muncul feminisme radikal yang akhirnya membawa kepada yang namanya lesbianisme dan segala macam itu ya, yang sangat ekstrim, bahwa laki-laki itu yang menyebabkan kesulitan pada kehidupan perempuan. Nah, tetapi pada abad 21 muncul post feminis yang berusaha, ini perdebatannya banyak ya di sini di post feminis ini. Jadi ada perempuan-perempuan yang menyatakan, oh tidak, kita memang sudah memasuki era post feminis. Perempuan sudah mencapai apa yang dicita-citakannya, bahwa dia sejajar, sudah posisi dan kedudukannya sejajar dengan laki-laki di dalam masyarakat. Tapi ada perempuan-perempuan feminis yang lain yang menyatakan belum, kita perjuangannya masih jauh gitu. Nah, perempuan-perempuan yang menyatakan bahwa sudah sejajar ini menganggap laki-laki sebagai mitranya dan tidak menganggap bahwa keluar dari lingkungan domestik itu adalah lagi cita-cita perempuan, karena dia menganggap sudah sejajar ya. Jadi cita-cita perempuan pada feminisme itu apa? Hidup sejajar dengan laki-laki dan dia dapat memilih kehidupan yang dia inginkan. Jadi kalau perempuan mau bekerja ya silakan bekerja, kalau perempuan ingin mengurus rumah tangga ya silakan, karena mengurus rumah tangga itu juga adalah hak perempuan. Jadi dia boleh memilih ya, beda. Jadi suaranya itu beda dengan gelombang yang kedua. Justru kalau gelombang yang kedua, perempuan harus keluar dari dalam rumah untuk bisa memperlihatkan jati dirinya. Ya. Jadi ini adalah awal, nanti kita akan bicara ke kritik sastranya ya. Jadi awal mulanya timbul pemikiran feminisme. Oke.